pertanyaannya tadi hasil pertemuan gitu ya. Hasil pertemuan kemarin belum ada, cuman harapan, baru sekedar harapan. Harapan mudah-mudahan pihak pengacara bisa memediasi, itu harapan. Namun hasil belum, itu aja. Obrolannya apa aja sih Pak Haji kalau boleh tahu? Saya kemarin yang saya sampaikan kepada pihak pengacaranya, kalau bisa persoalan ini sudahlah, tidak usahlah terlalu berlarut juga lagi. Bagaimana kalau kita cari solusi terbaik? Itu saya jawab pengacaranya, saya akan coba, saya akan usahakan. Mudah-mudahan Pak. Jadi makanya tentu harapan. Pak Haji, kemarin ada dua versi video nih. Yang pertama yang soal Pak Haji ngomong bareng Pak Dodi. Iya. Video berikutnya akhirnya muncul yang sempat ya agak tegang juga nih, tensinya yang semua berdebat lah seperti itu. Boleh diceritakan sebenarnya kondisi awalnya ketika baru datang tuh kaget juga Pak Haji, mungkin seperti apa, boleh diceritakan versi aslinya nih? Ya, wartawan rupanya ada di dekat rumah saya nggak tahu kemarin. Jadi rupanya kemarin terculik ya istilahnya. Memang saya kedatangan dia kemarin itu bikin kaget. Sungguh kaget saya. Kenapa? Begitu saya nyampe dari rumah yang sini, setelah selesai olahraga, saya parkir. Saya turun dari mobil, ada orang melason di belakang. Saya pikir dia mau parkir di tempat parkir saya. Saya balik, ternyata ada yang turun dari mobil. Nah, yang turun dari mobil jadi pikiran, kok rasanya kenal kan begitu. Saya nggak pikiran Pak Dodi, cuma pikiran kok saya kenal kan gitu. Akhirnya setelah saya tujukan banget pandang saya, kenal. Pada turun ya saya selaku tuan rumah di situ tentu saya tunggu kan gitu ya. Saya ya bersalaman begini kan. Ya alhamdulillah sih tidak ada persoalan sampai sejauh itu. Namun berkelanjutan saya tanya, saya mau ngambil cucu katanya kan begitu ya. Jadi ya berlanjutlah persoalan terjadilah perdebatan di situ. Kok tanpa konfirmasi terlebih dahulu, kok bawa pengacara atau bawa kawan banyak, saya juga nggak ngerti. Nah, padahal saya sudah membuka pintu saya kepada Pak Dodi dengan pada intinya dengan keluarga inti itu saya terbuka pintu saya. Tapi dengan pihak lain, apakah itu pengacara atau keluarganya lain, ya terus terang saja memang pintu saya tertutup. Karena anak saya cucu saya masih cucu kecil. Nah, itu jadi terjadilah deadlock kemarin. Namun alhamdulillah kemudian dapatlah solusi. Pak Dodi dan masuk dan kawan ditemani oleh salah seorang pengacaranya berbicara dengan saya. Tapi kalau banyak, memang saya tidak akan pernah mengizinkan masuk. Enggak ketemu Galah. Kalau ketemu Galah kemarin juga dia bakal kaget, bisa-bisa sok Galah. Kenapa? Galah ini sukanya cuma sama anak kecil. Kalau sama orang besar-besar apalagi dia gak bakal takut dia. Nah, jadi juga dia dalam keadaan tidur kemarin dan tidak. Tapi ketika di dalam tuh pembicaraan mulai cair gitu Pak Haji mungkin. Dibilang cair sih, awal-awal nggak cair. Gitu. Saya beberapa kali saya ajak Pak Dodi dia nggak begitu cair. Tapi alhamdulillah pengacaranya mengendengai ya karena masukan dari pengacaranya baik menurut saya, ya saya kalau baik ya tentu saya terima dengan baik. Jadi saya coba jugalah menyesuaikan diri saya dengan apa yang disampaikan oleh pengacara. Apakah Pak Dodinya emosi? Maksudnya begitu Pak Haji? Ya sampai bilang gini Pak, ini juga keluarga saya katanya waktu di luar bilang. Iya, dia ini keluarga saya kan, ya tentu dia akan karena barengan dengan dia ya tentu dia akan sebut ini keluarga saya. Itu udah biasa kita kan. Ya tempat dia sebenarnya kalau itu saya yang masih cuman saya tahan kemarin itu saya redam. Saya nggak mau ribut kemarin. Kenapa? Ya mana tahu dalam persoalan ini dapat suatu solusi yang lebih baik. Saya tahan diri saya. Kenapa? Karena pagi-pagi jam, ya kalian tahu jam berapa kemarin kan? 8:30 ya Pak. Saya di rumah. Kalau enggak kan ribut sama anak saya. Iya kan? Anak saya kan yang nomor 2 itu kan kalau soal apa mau juga dia di jotos itu. Ribut lah kan? Yang Fadli ya? Iya. Nah, jadi kan untung saya ada. Nah, jadi saya pikir
ya mungkin langkahnya kurang tepat bertemu dengan saya, dan alhamdulillah awalnya backlog, kemudian mereda, dan ya mudah-mudahan. Sudah tapi ada, nah, berarti Berarti ada Pak pertemuan Adli sempat berikut. emosi juga ya? Pak Haji? enggak sempat saya udah redam. Langsung diredam Saya udah Pak redam Haji ya? langsung, udah tenang kamu bilang saya kan. Jadi alhamdulillah kemarin anak saya mereda, ya, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi. Nah, Yang setelah bikin itu emosi Pak Haji, yang bikin emosi banget Pak Adli apa sih Pak Haji? Ya kalau bikin emosi sekali sih nggak ada yang bikin emosi, cuman kan dia ngomong itu kan awalnya Pak Dodi kan, saya mau jemput cucu saya mau main ke mall katanya ke saya. Oh nggak bisa begitu, konfirmasi dulu. Nah kalau nggak konfirmasi ya nggak bisa, bilang saya kan. Dia waktu awal-awal dia keras kan begitu kan, saya nggak mau. Akhirnya kemudian ya dengan menerima masukan kali dari pengacara atau gimana mungkin melihat situasi, akhirnya dia sendiri juga mereda kan begitu, baru saya bisa terima. Pak Haji, Oke. setelah obrolan kemarin itu Bang Sandi mungkin ada solusi apa, saran apa ke Pak Haji untuk kedepannya seperti apa? Untuk gala juga. Kalau soal saran dan banyak saran masuk sih, setelah selesai persoalan itu sangat banyak saran masuk, baik dari pihak manapun banyak, pendapat banyak. Namun saya selalu berjalan tentu sesuai dengan situasi dan kondisi dan aturan main ya. Tentu kalau hal itu tentu melihat ke depannya bagaimana, apa yang bakal terjadi ke depan, apa yang akan saya hadapi ke depan. Nah di situ aja lah saya nanti akan bersikap. Sempat ada obrolan soal yang kemarin yang hak walinya Gala jatuh ke Pak Dodi dan hak asuhnya diserahkan kepada Pak Faisal, ada omongan itu dengan Enggak ada, Pak Haji? enggak ada. Nggak ada. Saya sebenarnya kemarin memang agak kecewa juga sebenarnya. Kenapa saya bilang kecewa? Saya maunya diselesaikan dulu benang kusut ini. Apa tuh benang Ya kan benang kusut kan, persoalan ini kan kusut namanya. Persoalan ini kan sudah kusut masuk kalau bagi saya. Jadi diselesaikanlah dulu persoalan ini, baru kita masuk ke anak, ke cucu. Kalau belum selesai persoalan, ya gimana ya kita masuk ke tahap berikutnya. Artinya persoalan-persoalan yang tumbuh ini kita cairkan dan kita jelaskan dulu. Saya maunya begitu, dijelaskan. Kenapa begini? Kenapa mau begini? Kenapa mau begini? Kalau sudah dijelaskan, ada suatu jawaban menyenangkan di hati saya atau di hati dia ada bertanya ke saya jelaskan. Kalau sudah senang sama senang di hati, soal ke tahap kedua ke cucu itu tidak ada masalah. Soalnya kenapa? Perkembangan cucu itu sekarang tidak terganggu, tidak ada masalah. Itu pihak Komnas Anak sendiri sudah melihat perkembangan anak, sudah melihat semuanya. Kan banyak laporan, saya yakin dan percaya ya bahwa saya dilaporkan ke Komnas Anak banyak itu. Masuk dugaan saya eksploitasi anak lah atau persoalan-persoalan lain. Tapi setelah saya dilihat oleh Komnas Anak, tentu dilihat dan dipelajari, tentu istilahnya tentu bertanya kiri kanan. Ternyata semuanya nggak ada yang benar. Nah, jadi menurut saya semuanya itu tentu harus kita dikelirkan, dan itu memerlukan pertemuan untuk ya beberapa kali antara saya dengan pihak si sebelah kalau menurut saya. Jadi kalau Pak Dodi belum memperbicarakan masalah benang kusut ini, Pak Haji belum mengizinkan untuk Pak Dodi ajak main gala gitu, bertemu. Ya makanya saya bilang kalau benang kusut ini tidak selesai, ya persoalan tidak akan selesai, akan gonjang-ganjing dulu. Semuanya itu harus didudukkan dulu. Kenapa ini begini? Apa maksudnya? Ini haruslah didudukkan. Kalau enggak ya kita harus lanjut dulu ke pengadilan. Pengadilan lah yang akan memutus. Ya gimana bisa kalau persoalan sama, kalau kayak di kampung saya, kalau kita mau lepas layang-layang, kalau benangnya kusut nilai layang nggak bisa dilepas loh. Kan begitu kan? Jadi harus diselesaikan benangnya dulu.